Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin menyambung nih dari cerita-cerita Bapak Martin tadi. Pastikan untuk mencapai kesuksesan sekarang kan pasti ada beberapa hambatan gitu yang pernah dilalui sama Pak Martin dan Ibu Debbie atau semua yang terlibat di Panti Prima Unggul ini. Nah, tantangan terbesar yang pernah dirasakan mungkin sama Pak Martin gitu dan gimana sih cara mengatasinya? Ini dari ANZ supaya bisa menjadi inspirasi nih bagi panti-panti yang lain untuk bisa sesukses Panti Prima Unggul ini. Oke. Pertama dulu, seperti Ibu juga sempat sampaikan tadi bahwa saya dan Ibu Diti 2 tahun pertama berdirinya YPU ini, kita benar-benar pontang-panting juga. Bahkan sampai Ibu Debbie masak juga, kita buat berbagai cara. Yang anak memang jujur saja dari daerah kadang-kadang ya malas juga, susah diatur, nggak mudah. Tetapi memang ya melalui contoh dan keteladanan, itu mereka mulai belajar bahwa kita saja ya yang membantu mereka berjuang terus-menerus. Nah ini menjadi sesuatu kekuatan bagi mereka. Itu 2 tahun pertama dan mulai tahun ketiga, nah kakak-kakaknya sudah mulai ada kan, berarti angkatan pertama, angkatan kedua, dan anak-anak sudah semakin bagus juga. Nah mulai tahun ketiga, adik-adiknya datang, nah kakak-kakaknya yang mendampingi. Sehingga sebenarnya semakin ke sini, anak-anak yang baru dalam hitungan hari saja mereka sudah mengalami transformasi di sini dalam hidup sehari-hari. Itulah kekuatan lingkungan. Dan yang kedua, memang tantangan yang tidak mudah adalah kan latar belakang mereka ini karena di kampung, mungkin pola didik mereka, saya istilahkan naskah perdana mereka di kampung itu, ya kadang ada kekerasan, masalah macam-macam, sehingga kadang-kadang diajak untuk berpikir kreatif, untuk berpikir ke depan tidak mudah. Sehingga ada anak yang kadang-kadang sampai setahunan pun juga masih lamban sekali. Nah tetapi kita melalui sekali lagi kakak-kakaknya dan melalui buku refleksi, kita bisa memahami mereka di situ. Tantangan dari eksternal seperti yang Pak Doni sampaikan bahwa dari awal sampai detik ini pun tetap saja entah eksploitasi lah, entah membuat anak-anak jadi sulit. Saya selalu mengatakan reaktif dan proaktif. Reaktif itu adalah beban yang karena kelemahan-kelemahan orang lain kita berikan kekuatan kepada mereka untuk membuat kita susah. Nah karena saya sadar bahwa reaksi terhadap hal-hal yang luar itu kurang produktif, ya kenapa saya harus terganggu dengan itu? Mending saya berpikir proaktif, saya melakukan sesuatu, siapa tahu suatu saat nanti mereka tahu, oh ini toh yang dimaksudkan. Sehingga memang dalam menghadapi tantangan-tantangan, baik yang dari eksternal tadi, ya kita pertama yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, teman-teman kita, mitra-mitra kita yang pada akhirnya memberikan juga testimoni. Dan yang ketiga, teman-teman saya dulu ada yang cukup kadang-kadang nggak nyambung, nggak mau, sekarang jadi teman baik juga. Ini kita butuh waktu. Dan kalau internal tadi seperti anak-anak, bahkan sampai sekarang juga, bahwa ada yang prosesnya cepat karena merubah pola pikir ini sangat dipengaruhi juga memang tingkat ketika mereka di kampung. Semakin situasi hidup mereka di kampung begitu sulit, dan mungkin dari keluarga yang istilahnya dari broken home, ini kadang-kadang butuh tips-tips khusus. Tetapi dari semuanya ini, nah karena kita juga dengan tulus dan totalitas dalam mendampingi mereka, mereka tahu bahwa kita menyayangi mereka juga. Dan kebetulan anak-anak saya juga 3, udah dewasa, udah 21, 20, 17, juga terlibat juga. Itu kan sebagai saudaranya, sehingga kebetulan 3 anak saya ini kan di bidang seni dan punya bakat, punya talenta yang bagus, sehingga mereka pun ikut membantu saudara-saudara asuhnya di sini. Sehingga ini menjadi satu kekuatan memang bagi kami di YPU, dan mungkin salah satu keunikannya memang
bahwa kita memang totalitas, dan 3 anak saya ini sekarang ini semakin ke sini, nah semakin terbuka terhadap anak-anak. Waktu kecil kadang-kadang mereka bilang, "Pak, ngapain sih banyak banget anak-anak di sini?" Ya, tapi semakin dewasa mereka, bahkan mereka sekarang yang terlibat, yang ngelatih core, yang memberikan pelatihan-pelatihan untuk vokal, ini anak-anak saya sekarang mereka juga udah terlibat. Itu kurang lebih menghadapi tantangan-tantangan sih, Pak. Iya. Ya sampai mati kita ada tantangan terus Pak Martin. Betul. Ya, kalau niatnya baik selalu ada jalan ya Pak ya. Akhirnya tadi jadi sahabat kan? Jadi yang tadinya menentang jadi sahabat. Betul. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Mungkin Mbak Dina mau nambahin atau Mas Doni mau nambahin dulu sesuatu? Mas Doni monggo. Ya sejauh ini sih kalau saya melihat sangat luar biasa, dan terutama ini yang menarik dalam konteks pendidikan karakter kan, sebenarnya penanaman nilai-nilai itu tidak cukup kalau hanya diomongkan. Dan tadi persis ketika kita ingin menanamkan nilai kerja keras kepada anak-anak, maka anak-anak harus tahu bagaimana sih orang bekerja keras, apa sih artinya kerja keras, keterlibatan, bangun pagi-pagi, Pak Martin dan Ibu bekerja untuk menyediakan makanan untuk anak-anak, ikut masak di dapur. Nah, anak-anak kan akhirnya mengerti loh, mereka ini kan bukan ibu saya, bukan bapak saya, tapi peduli sekali dengan kita, dan dia bekerja keras. Masa kita ini nggak bekerja keras? Kan akhirnya seperti itu. Dan saya rasa model pendidikan yang seperti inilah yang sebenarnya sangat efektif menurut saya dan akan membekas dalam. Karena persis kalau dalam bahasa Latin dikatakan verba movent exempla trahun. Artinya kata-kata itu memang menggerakkan, tetapi teladan dan contoh itu sangat memikat hati, dan itu akan terpatri terus. Saya rasa Pak Martin dan keluarganya, anak-anaknya juga sekarang juga ikut terlibat di sini. Saya rasa memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anak ini nanti untuk bisa kemudian melihat orang lain yang berjuang, dan dia sendiri juga akhirnya bisa memperjuangkan bukan dirinya sendiri saja, tapi juga nanti suatu ketika ada orang lain yang membutuhkan, dia pasti akan tergerak untuk membantu mengembangkannya, dan ini saya rasa sangat luar biasa. Makasih Pak. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan.